Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Kak Eka, Kimatic Education. Hari ini Kak Eka akan membuat video pembelajaran bidang studi matematika ya. Ya, materi yang Kak Eka ambil adalah materi matriks. Tapi sebelum videonya kita mulai, mohon subscribe-nya, like, and share-nya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi, materi matriks ini Kak Eka akan bagi menjadi sekian pertemuan. Untuk pertemuan pertama ini, Kak Eka akan membahas jenis-jenis matriks dan operasi matriks, terutama penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ya. Tapi sebelum kita mulai, kita pahami dulu apa itu matriks. Jadi, yang dimaksud dengan matriks adalah sebuah kumpulan bilangan yang dapat disusun dengan baris atau secara kolom, atau bisa juga disusun dengan kedua-duanya dan diapit dalam tanda kurung ya. Sebagai contoh, nah ini contoh matriks. Oke. Di sini ada matriks A ya. Tanda huruf A ini menunjukkan nama matriks. Kak, boleh diganti nggak A? Boleh nggak selain A? Boleh ya. Karena menunjukkan nama matriks. Jadi bisa kalian ganti dengan B, C, D, atau E, atau pakai P atau Q. Bisa saja ya. Kemudian ada M. Nah, M kecil ya. M ini menunjukkan banyaknya baris. Oke. Yang mana disebut dengan baris? Nah, ini. Nah, jadi ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya sampai baris ke M. Kemudian N menunjukkan banyaknya kolom, ya. Kolom itu yang mana? Nah, ini yang disebut dengan kolom. Nah, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan seterusnya sampai kolom ke N, ya. Kemudian M kali N. M kali N ini maksudnya apa? Order matriks. Jadi misalkan M ini Kak Eka ganti dengan 2, N-nya saya ganti dengan 2, berarti order matriksnya adalah 2 kali 2. Itu menunjukkan barisnya 2, kolomnya 2. Oke. Kemudian A M kali N. Artinya ini menunjukkan elemen matriks. Elemen matriks ini baris ke M, kolom ke N. Nah, jadi kita harus pahami dulu istilah-istilah dalam matriks. Nah, istilah-istilahnya tadi ada baris, ada kolom, nama matriks, ordo, dan elemen. Sudah? Oke, kita lanjutkan dengan jenis-jenis matriks. Kemudian jenis-jenis matriks. Jadi jenis-jenis matriks ini ada matriks persegi, ya. Matriks persegi ya bentuknya seperti persegi. Artinya contoh orde 2 kali 2, berarti barisnya 2, kolomnya 2. Orde 3 kali 3, barisnya 3, 1 2 3. Oke, kolomnya juga 3, 1 2 3. Sudah? Matriks C misalkan dia ordenya 4 kali 4. Tadi apa? Barisnya 4, 1 2 3 4, kolomnya juga 4. Nah, itu matriks persegi. Yang lain juga ada matriks persegi yang lain. Misalkan order yang 1 kali 2 atau 1 kali 4 dan 1 kali 4. Oke? Kemudian matriks kolom. Matriks kolom ini cirinya gampang banget. N-nya itu pasti bernilai 1 ya, karena kolomnya mesti 1 ya. Tetapi barisnya itu boleh bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, contohnya ada matriks A yang ordernya 2 kali 1 ya. Ini kolomnya 1, udah barisnya berapa? 2, 1, 2 ya. Kemudian K 4 kali 1. Nah, di sini kolomnya 1, barisnya 4, 1 2 3 4. Kemudian ada matriks diagonal. Matriks diagonal ya, matriks diagonal nilainya yang punya angka atau nilai itu bentuknya diagonal. Nah, ini seperti Kak Eka tunjukkan. Ini untuk matriks A yang order 2 kali 2. Nah, 2 15 ini bentuknya diagonal. Nah, contoh yang lain lagi B gitu ya, order 3 kali 3. Nah, 2 1 13 ini diagonal. Nah, itu matriks diagonal. Oke, kemudian ada matriks identitas. Nah, matriks identitas adalah di mana yang punya identitas itu bentuknya diagonal. Nah, ini identitas 1 1 diagonal. Ini matriks yang order 3 kali 3, 1 1 1 dan berdiagonal. Nah, sudah. Kemudian matriks 0, namanya juga matriks 0, berarti 0 semua ya nilainya. Itu matriks 0.
Kemudian ada matriks simetris atau setangkap ya. Nah, cirinya gampang banget kalau matriks simetris atau setangkap ini elemen 21 itu nilainya pasti akan sama dengan A12. Oke. Elemen 21 nilainya akan sama dengan 12. Begitu juga dan elemen 32 akan sama dengan 23. Nah, itu cirinya dari matriks simetris atau setangkap. Kemudian matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini ada matriks bawah, ada segitiga bawah, ada segitiga atas. Nah, di sini contohnya segitiga bawah. Ini Kak Eka udah kasih warna ya. Warna kuning. Nah, seperti ini contoh dari segitiga bawah, matriks segitiga bawah. Kemudian kalau atas gimana? Kalau atas ini udah Kak Eka kasih warnanya blue atau biru ya. Oke, ini segitiga atas. Nah, itu dulu untuk jenis-jenis matriks. Oke, sekarang Kak Eka lanjutkan lagi dengan operasi matriks, terutama penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang pertama, Kak Eka akan jelaskan berkaitan dengan penjumlahan ya, penjumlahan matriks. Jadi di sini Kak Eka punya anggap aja secara umum nih Kak Eka punya matriks 3 kali 3 ya. Kalau 2 kali 2 juga udah pasti nanti akan sama juga langkahnya kalau penjumlahan. Jadi misalkan ini anggota matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I ini adalah matriks A, misalkan gitu ya, ditambah dengan matriks B anggotanya J, K, L, M, N, O, P, Q, R ya. Langkahnya adalah kalau penjumlahnya kita tinggal jumlahkan. Caranya gimana? Ya tinggal misalkan nih anggota A ini matriks mana? A ditambah J. Nah, contoh nih A tambah J. Begitu juga nanti B ditambah K. Nah, B tambah K. C ditambah L. C tambah L. Nah, baris kedua juga kita lakukan yang sama. D ditambah M. E ditambah N ya, gitu ya. F ditambah O. Oke, terus ketiga juga sama, G ditambah P, nah, H ditambah Q, I ditambah R. Oke. Sekarang Kak Eka kasih contoh berupa angka ya. Di sini Kak Eka punya matriks A ditambah matriks B. A anggotanya 1, min 2, 4, 2, min 1, 1. Oke. Kemudian matriks B anggotanya min 3, 4, min 2, 1, 3, 6. Ya. Jadi di sini tinggal ditambah aja. Berarti 1 ditambah, nah ini 1 ditambah min 3. Nah, ini contohnya gitu ya. Hasilnya berapa? 1 tambah min 3 min 2. Kemudian min 2 ditambah 4. Nah, min 2 tambah 4 hasilnya 2. Nah, sekarang baris kedua juga sama. 4 ditambah min 2. Nah, ini 4 tambah min 2. Hasilnya 2. 2 ditambah 1. 2 tambah 1, 3. Min 1 ditambah 3. Min 1 tambah 3, 2. Kemudian 1 ditambah 6. 1 tambah 6, 7. Nah, jadi kalau matriks A ditambah matriks B, ya, hasilnya adalah min 2, 2, 2, 3, 2, 7. Oke, itu penjumlahan. Terus bagaimana dengan pengurangan? Pengurangannya prinsipnya sama seperti penjumlahan, cuma bedanya kita kurangi. Nah, jadi langkahnya akan sama. Oke, ini sama. Berarti A dikurangi J, B dikurangi K, C dikurangi L. Nah, seperti itu kan. Begitu juga D dikurangi M, E dikurangi N, F dikurangi O. Sudah? Oke, G dikurangi P, H dikurangi Q, kemudian I dikurangi R. Oke, jadi prinsip sama seperti penjumlahan tadi ya. Nah, misalkan saya punya matriks J dan matriks K ya, dimana matriks J anggotanya 1, 2, 3, 6, 5, 4. K 2, 4, 6, 1, 3, 8. Nah, ini
Sekarang ditanya, tentukan J dikurangi K. Tentukan matriks J dikurangi matriks K. Ya, angkanya sama seperti tadi. Ya, tinggal apa? 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2 hasilnya min 1. Dah, 1 kurang 2. Oke, 2 kurang 4. 3 kurang 6. 6 kurang 1. 5 kurang 3. 4 kurang 8. Ya, 1 kurang 2 min 1. 2 kurang 4 min 2. 3 dikurangi 6 min 3. 6 dikurangi 1 5. 5 dikurangi 3 2. 4 dikurangi 8 min 4. Nah, ini hasil dari matriks A dikurangi matriks K. Oke, sampai sana kira-kira gimana? Nah, sekarang yang terakhir adalah perkalian ya. Perkalian matriks. Jadi perkalian matriks ada dua. Perkalian matriks dengan skalar, perkalian matriks dengan matriks. Yang pertama kita bahas perkalian matriks dengan skalar. Yang maksud dengan matriks dengan skalar, perkalian matriks dengan skalar itu adalah kita mengalikan konstanta dengan matriks. Nah, nama juga konstanta ini berupa angka. Ini bisa beda-beda angkanya. Misalkan saya punya matriks B, nih contohnya ya, matriks B, di mana konstantanya 2, berarti apa? 2 dikali matriks B. Ya, matriks B anggotanya adalah 4, 3, 2, 1, 5, 6. Nah, terus perkalian skalarnya gimana? Ya tinggal 2 kali 4, 8, 2 kali 3, 6, 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2, 2 kali 5, 10, 2 kali 6, 12. Ya, jadi 2 kali matriks B hasilnya adalah 8, 6, 4, 2, 10, 12. Oke, itu perkalian matriks dengan skalar. Ya. Kemudian perkalian matriks dengan matriks. Jadi perkalian matriks dengan matriks tidak sama dengan perkalian biasa. Misalkan 2 kali 3 itu hasilnya 6. Kalau kita balik 3 kali 2 juga 6. Tapi kalau kita perkalian matriks dengan matriks tidak akan sama. Misalkan saya punya matriks A dikalikan matriks B itu hasilnya C. Tapi kalau dibalik apakah C juga kayak enggak. Ya, kalau misalkan matriks B dikali A tidak sama hasilnya dengan matriks A dikali matriks B. Ya, di situ hati-hatinya adik-adik ya. Oke. Jadi prinsipnya untuk perkalian matriks dengan matriks di sini adalah kita mengalikan baris dengan kolom. Oke, sekali lagi kita mengalikan baris dengan kolom. Misalkan saya punya matriks A, yaitu adalah anggotanya A, B, C, D. Oke, kemudian B adalah K, L, M, N. Ya, di sini ditanya matriks A dikali matriks B. Ya, ditanyanya adalah matriks A dikali matriks B. Jadi prinsipnya tadi apa? Kita mengkalikan baris dengan kolom, ya. Nah, misalkan ini contoh A dikali K, oke, ditambah B dikali M. Ya, selanjutnya lagi A dikali L ditambah B dikali N. Nah, kemudian baris kedua C dikali K ditambah D dikali M. Selanjutnya, C kali L ditambah D kali N. Udah? Bisa? Nah, misalkan saya punya matriks P dan Q. Matriks P itu anggotanya 2, 3, 5, 2. Q 1, 3, 4, 2. Ya. Misalnya kita kali matriks P dengan matriks Q. Nah, jadi sama. Ingat prinsipnya tadi adalah kali baris dengan kolom, ya. Oke, 2 kali 1 ditambah 3 dikali 4. Tuh, 2 kali 1 ditambah 3 kali 4, oke. Begitu juga 2 kali 3 ditambah 3 kali 2. Nah, kemudian yang baris bawahnya 5 kali 1 ditambah 2 kali 4. Begitu juga 5 dikali 3 ditambah 2 kali 2. Sudah? Tinggal kita jumlahkan. 2 kali 1, 2. 3 kali 4, 12. 2 kali 3, 6.
3 kali 2, 6. 5 kali 1, 5. 2 kali 4, 8. 5 kali 3, 15. 2 kali 2, 4. Ya, kita jumlahkan ya. 2 tambah 12 berapa? 14. 6 tambah 6, 12. 5 tambah 8, 13. 15 tambah 4, 19. Jadi, matriks P dikali matriks Q, ya, hasilnya adalah 14, 12, 13, 19. Oke, sekian dulu untuk materi matriks yang pertemuan pertama ini, bagian pertama. Jadi kalau adik-adik ingin lebih lanjut lagi untuk bagian yang kedua, mohon dulu subscribe, like, and share-nya. Semoga video ini bermanfaat buat adik-adik semua. Oke, silahkan kalau mau bertanya silahkan tulis komennya ya. Terima kasih.